Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Selvitri dari kelas KPI 4A dengan nomor NIM 222331002. Di sini saya akan membawakan materi tentang atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pembimbing Ibu Poppy Damayanti MSI. Baik, saya akan menjelaskan antara atraksi interpersonal. Atraksi berasal dari bahasa Latin attrahere yang berarti menuju, trahere yang berarti menarik. Artinya adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Faktor-faktor penyebab timbulnya atraksi interpersonal. Di dalam atraksi interpersonal terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya kondisi tersebut. Antara lain ada faktor personal. Faktor personal itu sangat menentukan timbulnya atraksi seseorang dengan orang lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama ada kesamaan karakteristik personal tekanan emosional atau stres. Kesamaan karakteristik personal ditandai dengan kesamaan dalam nilai-nilai, sikap, keyakinan, tingkat atau status sosial ekonomi, agama, ideologi, dan lain-lain. Mereka yang memiliki kesamaan dalam hal-hal tadi cenderung menyukai satu sama lain. Yang kedua ada tekanan emosional. Orang yang berada di bawah tekanan emosional kecenderungan untuk menyukai orang lain semakin besar. Yang ketiga ada harga diri yang rendah. Harga diri yang rendah, orang yang rendah diri cenderung mudah untuk menyukai orang lain. Orang yang merasa penampilan dirinya kurang menarik akan mudah menerima persahabatan dari orang lain. Yang keempat ada isolasi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mungkin tahan untuk hidup terasing selama beberapa waktu, namun tidak untuk waktu yang lama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat isolasi sosial sangat besar pengaruhnya terhadap kesukaan kita kepada orang lain. Faktor-faktornya itu seperti daya tarik fisik atau physical attractiveness. Yang kedua ada ganjaran atau reward. Yang ketiga ada familiarity. Yang keempat ada kedekatan, proximity. Yang kelima ada kemampuan, competence. Selanjutnya ada komunikasi antar pribadi interpersonal dalam hal dipengaruhi atraksi. Yang pertama ada penafsiran pesan dan penilaian. Pendapat dan penilaian kita terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk emosional. Yang kedua ada efektivitas komunikasi. Komunikasi antar pribadi dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Selanjutnya ada hubungan interpersonal. Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Kegagalan komunikasi sekunder terjadi bila isi pesan kita dipahami, tetapi hubungan di antara komunikan menjadi rusak. Banyak penyebab dari rintangan komunikasi berakibat kecil saja bila ada hubungan baik di antara komunikan. Sebaliknya, pesan yang paling jelas, paling tegas, dan paling cermat tidak dapat menghindari kegagalan jika terjadi hubungan yang jelek. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama ada percaya atau trust. Secara ilmiah, percaya didefinisikan sebagai mengendalikan perilaku orang yang mencapai tujuan, mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh resiko. Selanjutnya ada sikap suportif, yaitu sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Komunikasi defensif dapat terjadi karena faktor-faktor personal, yaitu ketakutan, kecemasan, harga diri yang rendah, pengalaman defensif, dan sebagainya. Yang ketiga ada sikap terbuka, yaitu sikap terbuka atau open-mindedness sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Lawan dari sikap terbuka adalah dogmatisme. Baik, sekian dari presentasi singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.